Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, para orang tua sebagai pendidik pertama dan utama di dalam keluarga? Apa kabar juga para pendidik pendamping, yaitu guru dan para dosen? Anak-anak semua, baik itu mulai jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga para mahasiswa. Sehat selalu dan terus semangat untuk menggapai cita-cita yang lebih baik di masa mendatang. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mendiskusikan faktor penyebab bullying. Sebab kita mengetahui banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, yaitu yang bertemakan bullying. Apa sebenarnya faktor penyebab bullying terjadi? Ini yang akan kita bahas bersama lebih lanjut. Bullying ternyata dapat terjadi di mana saja, bukan hanya di sekolah atau di kampus. Bullying juga dapat terjadi di rumah atau di dalam keluarga, tempat bekerja, di masyarakat, dan lembaga lainnya. Lembaga lainnya contohnya adalah lembaga di mana tempat para orang-orang yang terkait kasus hukum diberikan hukuman dan harusnya diedukasi, namun ternyata ada juga kasus-kasus bullying yang dirasakan atau terjadi di sana. Sebelum kita membahas tentang faktor-faktor penyebab bullying, akan lebih baik ketika kita paham terlebih dahulu apa itu bullying. Kata bullying memiliki sinonim yaitu penindasan, risak, dan perundungan. Perundungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah proses cara perbuatan seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya, biasanya dengan memaksa untuk melakukan apa yang diinginkan si pelaku. Sementara bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan atau perilaku agresif yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying juga memiliki pengertian segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa secara terus-menerus. Para pemerhati pendidikan dan Bapak Ibu, para pendidik, dosen, mahasiswa, para peserta didik, bentuk-bentuk penindasan atau bullying dibagi menjadi dua kategori, yaitu verbal dan secara fisik, baik melalui secara langsung ataupun melalui media. Untuk verbal berupa ejekan, cacian, hinaan yang berbasis atau ditujukan kepada ras, agama, warna kulit, bentuk tubuh, nama keluarga misalnya, kemudian juga gender. Berikutnya adalah untuk verbal ini berupa ancaman-ancaman. Sementara dalam bentuk fisik, yaitu dengan meludahi, menampar, memukul, menendang, termasuk adalah pelecehan seksual. Nah, semua ini tentu akan berpengaruh baik secara fisik ataupun secara psikologis, baik terhadap si pembuli sendiri sebenarnya juga berpengaruh maupun ataupun khususnya terhadap orang yang dibully. Dan ini tentu perlu kita ketahui faktor-faktor apa yang menjadikan mereka menjadi pembuli. Faktor penyebab bullying dapat kita kategorikan dalam dua kategori, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu pola asuh keluarga yang otoriter misalnya. Ketika orang tuanya otoriter, bertindak sangat keras, maka anaknya akan memiliki sikap yang tidak jauh dari apa yang dicontohkan oleh orang tua. Maka anaknya pun akan memiliki sikap atau sifat yang keras. Kemudian pola asuh yang permisif membolehkan apa saja tanpa adanya benteng-benteng pemisah antara yang baik dan buruk atau benar dan salah. Karena permisif ini membolehkan apapun,
Maka ketika hal yang tidak baik tidak dilarang atau dibolehkan saja, maka tentu hal yang tidak baik tersebut juga menjadi pemicu mengapa seseorang melakukan tindakan bullying. Kemudian faktor eksternal lain adalah tontonan atau apa yang dilihat dari lingkungan sekitar atau dari media yang ditonton. Ini juga dapat menjadi penyebab perilaku bullying. Selanjutnya, dari internal adalah pengalaman masa lalu. Contohnya, ketika orang tuanya bertindak otoriter, bertindak sangat kejam terhadap proses pembentukan interaksi sosialisasi di dalam keluarga, di mana keluarga merupakan tempat pertama dan utama anak mengenal orang, mengenal dirinya, mengenal dunia. Maka ketika pengalaman itu adalah pengalaman yang pahit, maka hal itu akan berpengaruh terhadap dirinya. Contoh pengalaman pahit adalah ketika anak sering dipukul, ketika anak sering dicaci oleh orang tua, maka hal itu akan terekam di dalam memorinya, dan ketika orang tua tidak memberikan pembeda tadi, benteng pembeda, bahwa mencaci itu tidak baik, bahwa memukul itu tidak baik, karena memang orang tua si pelakunya, maka anak akan melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Kemudian penyebab perilaku bullying lainnya adalah dari faktor internal adalah kognisi. Kognisi adalah proses bagaimana seseorang mengelola informasi di dalam akalnya, bagaimana dia berpikir, begitu ya, mengelola beragam informasi sehingga menjadikan satu pemikiran, baik itu pemikiran yang akhirnya menjadi pemikiran yang baik ataupun yang buruk. Disinilah awal dari penyebab perilaku bullying. Jadi, dengan adanya bagaimana seseorang berpikir, ketika berpikirnya positif, maka dia akan menjadi orang yang positif. Namun ketika proses berpikirnya mengakibatkan atau berakhir pada hal-hal yang cenderung negatif, maka pola pikir negatif inilah yang akhirnya akan menjadi penyebab perilaku bullying. Keluarga adalah awal tempat pembentukan karakter. Oleh karena itu, para orang tua utamanya, khususnya harus benar-benar memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam keluarga. Kondisi yang harmonis, kondisi yang baik, cara berpikir yang positif yang kemudian menghasilkan sikap dan perilaku yang baik di dalam keluarga akan membantu pembentukan anak menjadi anak yang memiliki cara berpikir positif, kemudian bersikap positif dan bertindak positif. Anak kemudian akan mengetahui hal yang baik yang harus dikerjakan, hal yang tidak baik yang harus dihindari. Karena semua itu ada di dalam pengawasan dan bimbingan para orang tua. Berbeda ketika para orang tua tidak membimbing dan mengawasi, bahkan orang tua melakukan tindakan-tindakan penghinaan, mencela, kemudian memukul anak, maka anak akan terbentuk sikap, perilaku, dan memiliki pemikiran bahwa mencela, mencaci, memukul adalah tindakan yang biasa saja, yang lumrah dilakukan di dalam keluarga. Sehingga ketika anak berpikir bahwa tindakan mencaci, memaki, dan memukul adalah tindakan yang lumrah atau umum terjadi dan tidak ada penguatan bahwa hal-hal tersebut tidak baik dan tidak boleh dilakukan, ketika tidak ada penguatan itu, maka anak pun akan mengira bahwa itu adalah hal yang lumrah dilakukan ketika dia berada dengan teman-temannya yang lain. Oleh karena itu, perilaku-perilaku bullying terjadi adalah sebab-sebab hal-hal yang demikian. Bisa jadi orang tua yang melakukan hal mencela, mencaci, memukul anaknya pun karena dia terima dari perlakuan orang tua sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita sadari bersama, mari kita perbaiki bersama agar generasi ke depan terhindar dari pola pikir, bersikap, dan berperilaku yang negatif. Maka mari kita mulai dari keluarga, dari lingkungan pendidikan, baik di sekolah maupun di kampus,
dan dibimbing serta diawasi oleh para pendidik. Mudah-mudahan perilaku bullying akan dapat dieliminir atau akan dapat dikurangi dari masa ke masa. Melaksanakan satu hal yang diketahui atau mempraktikkan sesuatu hal tentu tidaklah mudah, karena tentu perlu effort atau perlu usaha, perlu tenaga, dan keyakinan akan mampu melakukan hal yang kita ingin capai. Tanpa perjuangan, tentu tidak akan hal-hal yang indah dapat terwujud. Semoga kita bisa saling mengingatkan hal-hal yang benar untuk dilakukan dan mengingatkan hal-hal yang tidak benar untuk tidak dilakukan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.